Bab 009. Lift berdenting, menandakan sudah sampai di lantai CEO. Pintu terbuka, dan Devan melangkah keluar dengan percaya diri. Telah berjalan menuju ruangan Sarmila, siap untuk menjalankan rencananya. Di depan pintu ruang CEO, Devan berhenti sejenak. Telah menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresinya agar terlihat tenang dan meyakinkan. Devan mengetuk pintu dengan perlahan. Masuk, suara Sarmila terdengar dari dalam. Devan membuka pintu dan melangkah masuk. Sarmila yang sedang duduk di balik meja kerjanya mendongak, dan matanya membulat saat melihat siapa yang datang. Devan, sedang apa kamu di sini? Tanya Sarmila terkejut. Devan tersenyum manis, aku datang untuk menemuimu, Mila. Apa aku tidak boleh datang? Tentu saja tidak boleh. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Dan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sarmila bertanya dengan nada meninggi. Aku bilang pada resepsionis kalau aku ada janji denganmu. Mereka percaya saja, jawab Devan enteng. Kamu membohongi mereka. Devan, ini sudah keterlaluan, ucap Sarmila dengan nada geram. Aku melakukan ini karena aku merindukanmu, Mila. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Devan berusaha meraih tangan Sarmila, namun wanita itu menghindar. Sarmila berdiri dari kursinya, menatap Devan dengan tatapan tajam. Itu tidak mungkin, Devan. Semuanya sudah berakhir. Mila, aku beneran kangen sama kamu, ucap Devan, suaranya melembut, namun Sarmila tak bergeming. Tidak perlu. Aku tidak butuh rasa kangenmu, jawab Sarmila dingin. Devan menatapnya dengan wajah memelas. Mila, berikan aku kesempatan sekali lagi. Pintanya memohon. Sarmila menatapnya sinis. Aku sudah menikah sekarang. Menurutmu, apa pantas kamu menemuiku secara 150? Sembunyi-sembunyi seperti ini. Tangan Devan terkepal mendengar kata-kata Sarmila. Apa kamu benar-benar menyukai Zaiden itu? Sarmila terkekeh. Kamu ini lucu. Arya itu suamiku, tentu saja aku menyukainya. Tep. Tapi yang seharusnya nikah sama Kanu adalah aku, ucap Devan lirih, penyesalan terpancar dari wajahnya. Sarmila tertawa hambar. Untuk apa kamu mengatakan itu sekarang? Sudah tidak ada gunanya. Lebih baik kamu pergi sekarang. Aku tidak mau tiba-tiba Arya datang dan dia menjadi salah paham. Sarmila berjalan untuk membuka pintu, namun Devan justru menghadang langkahnya dan meneluknya dengan erat. Sarmila terkejut dan berusaha melepaskan diri. Lepaskan aku. Teriak Sarmila, meronta sekuat tenaga hingga akhirnya pelukan Devan terlepas juga. Tuan Devan Aditama Utama, tolong jaga sikap Anda. Ucap Sarmila dengan nada marah, napasnya tersengal. Dengarkan penjelasanku. Pinta Devan memelas. Penjelasan apa lagi? Tanya Sarmila, matanya memancarkan kemarahan. Mila, kenapa sekarang hanya sekedar untuk bicara saja menjadi sesuatu yang sepertinya mustahil? Apa kamu tahu? Setelah kehilangan kamu, aku benar-benar jadi kacau. Aku benar-benar kesulitan bahkan untuk sekedar bernafas, makanya aku datang cari kamu. Devan memasang tampang sedihnya. Kenapa? Apa karena sekarang tidak ada lagi yang menyokongmu?
Devan Aditama, aku tidak mau lagi bicara denganmu. Jadi, tolong pergilah dari tempat ini, tegas Samla, menunjuk ke arah pintu. Mila, dengarkan aku. Aku cuma mau jelasin beberapa hal sama kamu, jawab Devan, mencoba meraih tangannya. Sarmila mengambil nafas dalam, mencoba untuk bersabar. Jelasin apa lagi? Hubungan kita berakhir bukan karena salah paham, jadi tidak perlu menjelaskan apapun. Jelas-jelas kamu salah paham padaku. Aku dan Vivian tidak ada hubungan apa-apa. Sekarang ataupun dulu, aku tidak pernah pacaran dengan Vivian. Satu-satunya wanita yang aku cintai hanya kamu, ucap Devan, matanya menatap Sarmila penuh harap. Tapi kamu begitu kejam sekarang, bahkan untuk bertemu pun aku sudah tidak boleh. Kenapa seperti inilah? Kenapa hubungan kita jadi seperti ini? Wajah Devan benar-benar memelas. Sarmila terkekeh sinis. Baiklah, anggap saja ini bukan tentang Vivian. Tapi apa kamu tahu? Beberapa tahun ini, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam hubungan kita. Dan ini bukan hanya masalah Vivian. Sejak kita masih kuliah maupun sampai akhirnya kita sama-sama menjalankan bisnis, kamu tak punya waktu untukku. Bagi kamu, aku nggak cuma pacarmu, tapi aku ini rekan bisnis kamu. Makanya kamu mau pacaran sama aku. Tapi aku nggak suka hubungan seperti ini. Kamu tahu nggak, obrolan kita setiap hari cuma kerjaan. Aku nggak pernah nemu romantis dan cinta yang aku mau dari kamu, balas Sarmila, suaranya bergetar menahan emosi. 151. 44. Liciknya Devan. Aku sudah berubah sekarang, ucap Devan dengan sorot matanya yang sendu. Tapi kenapa, setelah aku berubah kamu sama sekali nggak mau ngasih aku kesempatan untuk memperbaiki semua? Devan. Sarmila menatap lekat wajah Devan. Dulu aku selalu diam-diam berkorban di belakangmu, supaya kamu menjadi layak. Aku pikir jika kamu sukses, aku juga akan ikut bangga. Tapi ternyata, kamu sama sekali tak pernah menghargai pengorbananku. Sarmila menjeda ucapannya untuk mengambil napas. Dadanya terasa sesak jika mengingat hal yang pernah ia lalui saat bersama Devan. Devan. Dulu, untuk apa yang kau inginkan, aku ikut berjuang, tapi untuk yang aku inginkan, aku harus berjuang seorang diri. Kamu tidak pernah tahu apa yang aku mau dan juga tak pernah peduli. Kamu mengatakan tidak ada hubungan dengan Vivian tetapi kamu selalu ada untuknya. Jadi, apa menurutmu aku masih harus terus berdiri di sampingmu? Tanya Sarmila sambil menggelengkan kepala. Lalu bagaimana dengan dia? Apa Zaiden bisa membahagiakanmu? Kalian bahkan menikah berdasarkan kesepakatan. Tanya Devan, nada suaranya sinis. Sarmila yang hampir membuka pintu kembali membalikkan badannya. Apa kamu tahu Devan, setelah bersama Arya, aku bukan hanya bahagia. Bersama Arya aku baru tahu apa itu cinta yang gak egois. Cinta yang gak egois. Devan berdecak sinis. Apakah di dunia ini cinta yang tidak egois? Zaiden tidak egois karena belum waktunya. Padahal sudah terlihat jelas, dia mau menikah denganmu karena proyek. Di dunia ini nggak ada cinta yang nggak egois. Karena setiap orang itu egois, teriak Devan frustasi. Samila tertawa kecil.
Itulah bedanya antara kamu dengan Arya. Karena kamu egois, jadi kamu menganggap orang lain juga egois. Aku benar-benar menyesal, ucap Devan lalu menangkupkan dua telapak tangan. Mulai sekarang, kapanpun kamu butuh, aku pasti akan langsung datang. Aku akan lakukan apapun untuk kamu. Aku juga janji akan selalu ada di samping kamu. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Ayo kita mulai semua dari awal. Kamu menyesal cuma karena aku pergi. Kamu menyesal karena tak ada lagi yang mendukung kamu dari belakang. Kamu menyesal karena tidak ada yang bisa kamu manfaatkan lagi. Kamu berharap aku kembali bukan karena merasa salah, tapi karena kamu butuh, teriak Sarmila kencang. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan Zaiden sama kamu? Bentak Devan. Kenapa kamu sama sekali tidak bisa diajak bicara sekarang? Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Arya. Tapi karena aku sudah sadar. Devan, aku ini manusia bukan boneka yang bisa kamu manfaatkan sesukamu. Sarmila berteriak semakin kencang. Sarmila, kamu benar-benar sudah tidak bisa lagi diajak bicara baik-baik. Rahang Devan mengeras dengan mata menyala tajam dan dua tangan terkepal erat. Tapi aku Devan Aditama, aku tidak akan berhenti sampai apa yang aku inginkan aku dapatkan. 152. Devan merangsek maju membuat Sarmila menjadi gugup. Ingin menghindar tapi tak bisa. Saat Devan mencekal tangannya dengan erat. Meronta pun percuma karena kalah tenaga hingga akhirnya Devan memukul tengkuk Sarmila hingga wanita itu tak sadarkan diri. Devan tersenyum menyeringai menatap wajah Sarmila yang terkulai lemas di dalam pelukannya. Matanya menyala campuran antara kemenangan dan kegilaan. Kamu yang membuatku seperti ini, Mila. Kamu yang membuatku naik, dan sekarang kamu pula yang menjatuhkanku. Aku tak punya pilihan lain, bisiknya serak, nada suaranya dipenuhi keputusasaan yang mengerikan. Dengan hati-hati, Devan membenahi posisi Sarmila dalam gendongannya. La memastikan tubuh wanita itu tidak akan menimbulkan kecurigaan saat ia membawanya keluar. Dipeluknya erat tubuh tak berdaya itu, seolah Sarmila adalah harta karun yang tak boleh lepas. Pikiran jahat berkecamuk di benaknya. Devan tahu, tindakannya ini akan membawa dampak untuknya. Namun, ia merasa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan Sarmila kembali, atau setidaknya, memaksa wanita itu untuk kembali menjadi penyokongnya. Dengan langkah mantap, Devan membawa Sarmila keluar dari ruangan CEO. La memasang wajah yang sesedih dan sepanik mungkin, menyembunyikan seringai kemenangan yang ingin sekali ia pamerkan. Begitu dirinya keluar dari lift, Devan berteriak histeris, "Tolong! Tolong!" Sarmila pingsan. Sandiwara yang sudah ia persiapkan dengan matang kini dimulai. Air mata palsu mengalir deras di pipinya, menambah kesan dramatis pada penampilannya. Beberapa karyawan yang melihat Devan membawa tubuh Sarmila, berlari mendekat dengan wajah panik. Ada apa? Apa yang terjadi dengan Nyonya? Tanya salah seorang karyawati dengan nada cemas. Aku tidak tahu. Jawab Devan dengan nada panik yang dibuat-buat. Tiba-tiba saja dia mengeluh pusing, lalu pingsan. Apa jangan-jangan? Mungkin saja dia sedang hamil. Bukankah dia sudah menikah dengan Tuan Pratama selama 3 bulan? Cepat kita bawa ke rumah sakit. Seru Devan lagi, berusaha meyakinkan semua orang. Panggil ambulan. Perintahnya.
Namun, saat salah seorang karyawan hendak menghubungi pihak rumah sakit untuk mengirim ambulans, Devan kembali berseru, "Tidak. Terlalu lama jika menunggu ambulan datang. Aku akan membawanya dengan mobilku. Katakan pada suaminya jika dia datang, aku membawanya ke rumah sakit terdekat. Cepat." Beberapa karyawan mengangguk dengan wajah bingung. Mereka benar-benar terpukau dengan perubahan sikap Devan yang begitu drastis. Pria itu tampak begitu peduli dan manusiawi, jauh berbeda dengan sosoknya yang dulu mereka kenal. Devan berlari keluar membawa tubuh Sarmila. Beberapa karyawan pun ikut berlari keluar dengan wajah panik. Ketika Devan sampai di sebuah mobil, satu di antara mereka berinisiatif membuka pintu mobil agar memudahkan Devan memasukkan tubuh nyonya direktur mereka. "Terima kasih atas bantuan kalian," ucap Devan terdengar tulus. "Aku akan mengatakannya pada Sarmila ketika dia." 153. Sadar lalu mengangguk menundukkan kepala dan bergegas berlari menuju kursi kemudi. D. Mobil asing melaju meninggalkan Natakusuma Group dengan kecepatan tinggi. Di balik kemudi, seringai licik tercetak jelas di wajah Devan. Seringai penuh kemenangan. Rencananya berjalan lebih lancar dari yang ia bayangkan. Kini, Sarmila berada di tangannya, dan ia akan memastikan wanita itu tidak akan pernah bisa lepas lagi. "Kau milikku, Mila. Selamanya," bisiknya serak, matanya memancarkan obsesi yang mengerikan. 2. 154. Mobil yang dikemudikan oleh Yoshua melaju kencang membelah jalanan ibu kota. Namun, tiba-tiba Yoshua memperlambat laju mobil saat merasakan getaran ponsel di saku jasnya. Asisten bertangan dingin itu memasang earphone di telinganya. "Ada apa?" tanyanya datar. Dari seberang, suara seorang pengawal terdengar cemas, "Maaf, Tuan Yoshua. Saya melihat nyonya dibawa oleh Tuan Devan dalam keadaan tidak sadar." "Apa?" Yoshua terpekik, refleks menginjak rem hingga mobil berhenti mendadak. Zaiden, yang sedang fokus pada laptop di pangkuannya, mendongak kaget. "Ada apa?" tanyanya datar. Yoshua menatap Zaiden dengan ekspresi serius. Pengawal bayangan melihat Tuan Devan keluar dari gedung Natakusuma Group dengan Nyonya Sarmila dalam keadaan tidak sadar. "Apa? Bagaimana bisa?" teriak Zaiden murka. Yoshua pun menceritakan sekilas dari apa yang ia dengar dari informasi yang didapat oleh pengawal dari beberapa karyawan Natakusuma. "Sial." Zaiden menggeram frustrasi. Lah tahu betul Devan tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan Sarmila kembali. "Putar balik sekarang. Kita harus segera ke sana," perintahnya dengan nada tegas. Yoshua segera memutar balik mobil dan melaju secepat mungkin. "Hubungi semua pengawal dan suruh mereka mencari Devan dan Sarmila. Aku tidak peduli bagaimana caranya, mereka harus segera ditemukan," perintah Zaiden lagi dengan nada penuh amarah. "Baik, Tuan," jawab Yoshua singkat. Lah segera menghubungi para pengawal dan menyampaikan perintah Zaiden. Di dalam mobil, Zaiden terus merutuki dirinya sendiri. Lah seharusnya tidak meninggalkan Sarmila sendirian. Lah seharusnya tahu Devan akan melakukan sesuatu yang nekat. "Aku bersumpah, Devan. Jika sampai terjadi sesuatu pada Sarmila, aku tidak akan pernah memaafkanmu," gumam Zaiden dengan nada penuh dendam. "Minggir, Joe.
Biar aku yang nyetir, perintah Zaiden tiba-tiba. Tetaplah di tempat Anda, Tuan. Lebih baik kencangkan sabuk pengaman. Yoshua menatap bosnya dari kaca spion yang tergantung di kaca depan. Zaiden yang semula sudah akan bangkit kembali duduk. Kemudian menelpon klien untuk membatalkan pertemuan. Yoshua menatap datar. Proyek senilai puluhan miliar dan harus batal hanya karena ulah Devan. Tak menjamin, Devan masih bisa bernapas dengan baik setelah ini. Yoshua mengemudi mobil bagai angin. Mungkin Michael Schumacher kalah dengan kecepatannya. Sementara Zaiden duduk dengan tenang di kursinya. Seakan tak terganggu dengan kecepatan Yoshua dalam mengemudi. 2. 155. Sambungkan aku dengan pengawal bayangan yang menjaga istriku, titahnya. Yoshua hanya mengangguk dengan mata lurus ke depan. Satu tangan memegang kemudi dan satu tangan memegang ponsel. Hanya beberapa saat lalu kembali menyimpan ponselnya ke dalam saku. Zaiden meremas ponselnya erat-erat, rahangnya mengeras. Yoshua, yang fokus menyetir, hanya bisa melirik sekilas melalui kaca spion. Tiba-tiba, nada dering ponsel Zaiden memecah keheningan mobil, sebuah panggilan dari salah satu pengawal bayangannya. Dengan gerakan cepat, Zaiden menjawab panggilan itu, menempelkan ponsel ke telinganya. Laporkan, ucap Zaiden dingin, nadanya mengisyaratkan ketidaksabaran. Suara pengawal itu terdengar panik di ujung sana. Maaf, Tuan Zaiden, jawab pengawal itu dari seberang, suaranya terdengar bergetar. Kami kehilangan jejak mobil Tuan Devan. Apa maksudmu kalian kehilangan jejak? Bentak Zaiden, suaranya menggelegar di dalam mobil. Yoshua sedikit tersentak mendengar bentakan itu, namun tetap fokus pada jalanan di depannya. Kami mengikuti mobil Tuan Devan, jelas pengawal itu dengan nada bergetar. Namun ketika sampai di sebuah perempatan yang ramai, tiba-tiba, muncul 3 mobil identik, warna dan plat nomornya sama persis. Kami mengikuti salah satu yang kami sangka ada nyonya di dalamnya. Tapi, ketika mobil itu berhenti di apartemen Tuan Devan, yang turun bukan Ian Devan dan nyonya. Zaiden menggeram frustrasi, mengacak rambutnya dengan kasar. Sialan. Bagaimana bisa kalian sebodoh ini? Kalian dibayar untuk apa? Hah? Maafkan kami, Tuan. Ini benar-benar kesalahan kami yang begitu mudah dikecoh. Pengawal itu mengakui kesalahannya dan pasti siap menerima hukuman. Kalian benar-benar bodoh. Zaiden semakin murka. Pengawal tak berani menjawab, hingga Zaiden memutuskan panggilan dengan secara sepihak. Zaiden menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Joe, hubungi semua orang kita, perintahkan mereka untuk menyisir setiap sudut kota. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, temukan Sarmila. Baik, Tuan, jawab Yoshua singkat, lalu mulai memberikan instruksi kepada para pengawal melalui earphone-nya. Zaiden kembali bersandar di kursinya, matanya terpejam rapat. Merasa bodoh karena telah meremehkan Devan. Pria itu ternyata lebih berbahaya dari yang ia kira. Aku bersumpah, Devan, bisiknya pelan, kau akan membayar mahal untuk ini.
Beberapa saat mata Zaiden terpejam dengan tangan pria itu yang memijit pelipisnya sendiri. Microchip, seru Zaiden tiba-tiba. Seakan ia baru ingat sesuatu. La segera mengotak-atik ponselnya untuk memeriksa aplikasi GPS yang tersambung dengan microchip yang sebelumnya ia pasang pada cincin Sarmila. Ke rumah keluarga Aditama yang ada di kota K. Perintahnya yang jawab Yoshua dengan anggukan kepala. D. 156. Sementara Yoshua mengemudi, Zaiden melalui sambungan ponselnya menghubungi semua anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menuju lokasi. Siapapun yang bertemu lebih dulu dengan Devan, aku izinkan kalian untuk memotong jari-jari tangannya. Sisanya, aku sendiri yang akan menghukumnya. 157. 46. Pertarungan antar bodyguard. Beberapa mobil hitam melaju kencang di jalan raya utama kota K, suara deru mesin meraung memecah kebisingan siang. Lampu deparan mereka menyorot tajam, membelah terik matahari, seolah tengah memburu sesuatu yang sangat berharga. Di dalam mobil, para pendekar milik Zaiden, yang baru saja mendengar titah sang ketua, memacu adrenalin mereka hingga batas maksimal. Informasi lokasi Devan dan Sarmila telah mereka terima, dan kini, mereka berlomba untuk menjadi yang pertama tiba. Akhirnya kita akan punya makanan lezat setelah sekian lama berpuasa. Seru seorang pengawal melalui earphone, suaranya penuh serenangat dan sedikit sadis. Jangan serakah. Aku yang ingin jadi yang pertama. Balas pengawal lain, tak mau kalah. Enak saja. Aku yang paling dekat dengan lokasi, jadi sudah pasti aku yang duluan. Timpal pengawal ketiga, nada suaranya tak kalah sengit. Keributan kecil pun pecah di antara mereka, semua saling berebut, seolah-olah sudah berhadapan langsung dengan Devan. Padahal, mereka masih berada di dalam mobil masing-masing, hanya terhubung melalui earphone. Hei, hei. Tenang dulu, bodoh. Ingat perintah Tuan Zaiden, kita harus menemukan Nyonya Sarmila dalam keadaan selamat. Seru seorang pengawal yang tampaknya lebih senior, mencoba menenangkan suasana. Lia, aku ingat. Tapi, Tuan Zaiden juga bilang, siapapun yang pertama bertemu Devan, boleh memotong jari-jarinya, kan? Balas salah satu pengawal, nada suaranya kembali bersemangat. Betul. Itu artinya, kita boleh sedikit bersenang-senang sebelum menyerahkannya pada Tuan Zaiden, timpal pengawal lain, tawanya terdengar mengerikan. Mobil-mobil itu semakin memacu kecepatan, saling menyalip dan memotong jalur dengan kelihayan mereka yang sudah terlatih. Bagi mereka, perintah Zaiden adalah harga mati, dan kesempatan untuk bersenang-senang dengan Devan adalah bonus yang tak boleh dilewatkan. Siang itu, jalanan kota K menjadi saksi bisu dari sebuah perburuan yang penuh dengan amarah dan dendam. Mentari Sernakin naik. Panasnya menyinari sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi menjulang. Beberapa menit setelah saling berpacu, mobil-mobil hitam itu akhirnya tiba di depan gerbang rumah tersebut. Mobil paling depan berhenti tepat di depan gerbang, seorang penjaga dengan seragam lengkap menghampiri. Buka. Perintah singkat seorang pengawal dari balik jendela mobil yang sedikit diturunkan. Wajahnya tertutup kacamata hitam, ekspresinya dingin dan tanpa kompromi.
Siapa kalian ini? Dan mau apa kalian ke sini? Tanya penjaga gerbang, suaranya bergetar. Sejujurnya, ia merasa sedikit ketakutan. Baru beberapa menit lalu Tuan Devan berpesan untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. La juga diperintahkan untuk mengatakan bahwa Devan tidak ada di rumah jika ada yang mencari. Buka, atau kuhancurkan gerbangnya. Bentak pengawal itu, nadanya tak terbantahkan. 158. Tidak. Kalian pasti perusuh. Pergi dari sini atau aku panggil polisi. Tolak penjaga gerbang, berusaha memberanikan diri. Tawa terbahak-bahak meledak dari dalam mobil. Polisi. Polisi akan minggir jika melihat kami. Nyali penjaga gerbang semakin menciut. Apalagi ketika mobil-mobil sejenis mulai berdatangan, berhenti berjejer di belakang mobil pertama. Hanya plat nomornya saja yang berbeda. Terlalu lama. Ucap pengawal pertama, kemudian memundurkan mobilnya, mengambil ancang-ancang. Tidak. Penjaga gerbang bergerak ke tengah gerbang, merentangkan tangan, menghalangi jalan. Temannya melakukan hal serupa, ikut berdiri di sampingnya. Mereka pikir, pengemudi mobil tidak akan mengambil risiko menabrak orang. Tapi, dugaan mereka salah besar. Raungan mesin mobil semakin keras, memekakkan telinga. Mobil itu melaju kencang, langsung menuju gerbang. Minggir! Minggir! Teriak penjaga gerbang panik, menyadari kesalahannya. La dan temannya terpaksa berlari menghindar, menyelamatkan diri. BRAAAK. Gerbang besi itu hancur berkeping-keping, diterjang mobil yang ternyata bukan mobil biasa. Mobil milik pengawal bayangan itu telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga mampu menembus rintangan apapun. Mobil-mobil hitam itu pun melaju masuk, meninggalkan gerbang yang hancur dan dua penjaga yang masih terkejut di belakang. Perburuan baru saja dimulai. Puluhan pria berbaju hitam dan berkacamata hitam berhamburan keluar dari mobil-mobil yang baru saja menerobos gerbang. Tanpa komando, mereka bergerak cepat menuju ke dalam rumah mewah. Namun, belum sempat mereka mencapai pintu utama, puluhan bodyguard berbadan tegap menghadang, membentuk barikade kokoh. Pertarungan pun tak terhindarkan. BUGH. Brak. DUAK. Suara pukulan, tendangan, dan erangan kesakitan menggema di halaman rumah. Beberapa pendekar Zaiden terlibat perkelahian sengit, adu jotos dan tendangan dengan para bodyguard Devan. Sementara itu, beberapa pendekar lain berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Cepat! Cari mereka! Teriak seorang pendekar, sambil menangkis pukulan dari seorang bodyguard. Jangan biarkan mereka lolos. Balas bodyguard itu, berusaha mempertahankan posisinya. Pertarungan juga pecah di dalaran rumah. Para pendekar Zaiden harus menghadapi perlawanan dari orang-orang Devan yang sudah menunggu di dalam. Baku hantam terjadi di ruang tamu, ruang makan, bahkan hingga ke kamar-kamar. Namun, mobil-mobil terus berdatangan, memuntahkan lebih banyak lagi pengawal Zaiden. Halaman rumah mewah peninggalan Tony Aditama itu kini penuh sesak, bagai tempat parkir mall di akhir pekan. Jumlah orang-orang Devan tak sebanding dengan jumlah pengawal Zaiden yang terus bertambah. Sial! Mereka terlalu banyak. Gerutu seorang bodyguard Devan,
sambil berusaha menghindari serangan dari 159 pendekar sekaligus. Jangan menyerah. Kita harus melindungi Tuan Devan. Balas temannya, meski dengan napas terengah-engah. Namun, perlawanan mereka sia-sia. Kalah jumlah dan kalah tenaga, orang-orang Devan mulai ewalahan. Satu persatu dari mereka tumbang, tak mampu lagi menahan gempuran para pengawal Zaiden. Di sisi lain, 3 orang pendekar Zaiden berhasil menemukan sebuah kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu yang semula terkunci berhasil mereka dobrak. Terlihatlah interior mewah yang didominasi warna emas dan putih. Mata mereka langsung tertuju pada sosok wanita yang terbaring lemah di atas ranjang mewah. "Itu Nyonya," seru salah seorang pendekar, suaranya tercekat. La segera bergerak cepat, mencari sebuah selimut untuk menutupi tubuh Sarmila. Pikirannya lega karena terlihat Sarmila dalam kondisi baik meskipun tak sadarkan diri. Di mana pecundang itu? Geram pendekar lain, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan membunuh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemericik air dari dalam sebuah ruangan yang bisa dipastikan adalah kamar mandi. 3 orang pendekar itu saling pandang. "Mari kita beri dia kejutan," bisik salah seorang pendekar, tawanya terdengar mengerikan. Dengan langkah pelan namun pasti, ketiga pendekar itu berjalan menuju kamar mandi. Seringai licik mengembang di wajah mereka. 160. 47. Hukuman untuk Devan. Di dalam kamar mandi, Devan berada di dalam bathtub dengan tubuh bersandar dan kepala diletakkan pada sandaran. Wajahnya menengadah ke atas, bibirnya tersenyum bagaikan segalanya kini telah berada dalam genggamannya. Kedua tangannya bergerak membersihkan tubuh dengan seksama sebagai ritual yang harus ia lakukan sebelum mengarungi samudera yang indah bersama dengan Sarmila. Brak! Pintu kamar mandi yang memang tidak dikunci, ditendang oleh salah satu pengawal. Devan yang sedang hanya dalam fantasinya, terlonjak kaget. Matanya terbuka lebar dan hayalannya sirna seketika. "Siapa kalian?" tanyanya dengan kemarahan yang berkobar. "Lancang sekali kalian mengganggu kesenanganku." 3 orang pendekar Zaiden menyeringai. "Kesenanganmu sudah selesai, pecundang. Kami di sini untuk memberikanmu sedikit hadiah dari Tuan Zaiden." Timpal pendekar lainnya, matanya berbinar penuh ancaman. Devan yang mendengar nama Zaiden disebut, terkejut dan menelan ludahnya. Sebelumnya dia memang sudah menduga bahwa Zaiden pasti akan menemukannya. Tapi kenapa secepat ini? Bukankah seharusnya Zaiden mencarinya ke apartemennya? Padahal dia berencana akan menikmati surga dunia bersama dengan Sarmila, padahal dia sudah memberikan suntikan obat bius dengan dosis tinggi agar Sarmila tidak akan terbangun sebelum dia kenyang. Tapi kini terpaksa buyar. Devan bergerak untuk bangkit, namun para pendekar itu bergerak cepat. Seorang pendekar menariknya kasar dari dalam bathtub, air menetes deras dari tubuhnya yang telanjang. "Lepaskan aku. Apa-apaan ini?" Devan meronta, berusaha melepaskan diri. "Jangan banyak bicara. Kau suka bersenang-senang bukan? Sekarang, mari kita bersenang-senang bersama." Seorang pendekar sambil memiting tangannya ke belakang. "Tuan Zaiden ingin bertemu denganmu. Tapi, sebelum itu, kami akan memberimu sedikit pelajaran," sahut pendekar lainnya, seringai liciknya semakin lebar.
Kalian tidak akan bisa melakukan ini. Aku akan melaporkan kalian ke polisi. Ancam Devan, meski suaranya bergetar. Tawa mengejek meledak dari para pendekar. Polisi. Kau pikir polisi bisa menolongmu dari Tuan Zaiden? Mimpi saja kau. Dengan kasar, mereka menyeret Devan keluar dari kamar mandi. Tubuhnya yang basah dan telanjang diseret di 161. Sepanjang lorong, melewati kamar Sarmila yang tak sadarkan diri. Wanita yang bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Teriak Devan. Pengawal. Di mana kalian semua? Berharap ada yang mendengar. Percuma saja kau berteriak. Tidak ada yang akan menolongmu, kata salah seorang pendekar, sambil menendang punggung Devan. Sesampainya di ruang tamu, mereka melemparkan Devan ke lantai. Para pengawal Zaiden yang lain langsung mengerumuninya, mata mereka berbinar penuh nafsu. Sedangkan Devan, mata pria itu terbelalak tak percaya melihat para bodyguard bayarannya yang bergelimpangan di lantai dengan kondisi babak belur. Nah, sekarang. Mari kita mulai permainan ini, ucap seorang pengawal, tawanya terdengar mengerikan. Jeritan Devan memecah keheningan siang, memantul di dinding-dinding mewah rumah itu. Ampun. Kumohon, hentikan. Suaranya serak, penuh keputusasaan, bercampur dengan suara tulang yang berderak patah. Namun, tawa kejam para pendekar Zaiden justru semakin menjadi-jadi. Mereka bagai hiena yang berpesta di atas penderitaan mangsanya. Seorang pendekar mencengkeram tangan Devan, menginjaknya dengan keras. Kau sedang berteriak memohon ampun. Siapa yang kamu mintai ampun? Dengan sekali hentakan, jari-jari Devan patah satu persatu, jeritannya semakin memilukan. Pendekar lain memegang kaki Devan, memutarnya dengan paksa. Ini baru permulaan, pecundang. Nikmati saja, hadiah dari kami. Tulang kaki Devan remuk, membuatnya menjerit kesakitan yang tak tertahankan. Mereka terus menyiksa Devan tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya yang sudah babak belur. Tendangan keras mendarat di wajah dan perutnya. Devan hanya bisa merintih dan memohon, berharap ada yang datang menolongnya. Di tengah keriuhan siksaan itu, mobil yang dikendarai oleh Yoshua berhenti di depan gerbang yang hancur. Zaiden keluar dari mobil dengan langkah tenang namun mematikan. Kedua tangannya tersembunyi di dalam saku celana, menyembunyikan amarah yang membara di dalam hatinya. Telah berjalan melewati barisan mobil anak buahnya tanpa menoleh, tatapannya lurus ke depan. Pintu rumah yang memang terbuka lebar, memperlihatkan Devan yang tergeletak di lantai, dikelilingi oleh para pendekarnya yang tengah asyik menyiksanya. Suara langkah Zaiden yang tegas berwibawa membuat para pendekar menghentikan gerakannya. Semua mata tertuju padanya. Para pendekar Zaiden terdiam, membeku di tempat. Devan mendongak, menatap Zaiden dengan tatapan memelas, air mata membasahi wajahnya yang penuh luka. Zaiden menatap para pengawalnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Apa yang telah kalian lakukan? Tanyanya dengan suara rendah, namun syarat akan kemarahan yang terpendam. Aku hanya memerintahkan kalian untuk 162.
Mematahkan jari-jarinya saja. Pria yang kemudian mendengus esal. Alih-alih menunjukkan ketakutan, para pengawal itu justru cengengesan, seolah baru saja melakukan sebuah lelucon. Seorang di antara mereka maju, menundukkan kepala hanya sebagai formalitas. Hehehe. Maafkan kami, Tuan, ucapnya dengan raut tempat dosa. Kami sedikit terbawa suasana, ucapnya. Zaiden mendengus kesal, amarahnya semakin membara melihat tingkah laku anak buahnya. Terbawa suasana, katamu. Kalian seenaknya saja bermain-main. Sekarang aku kebagian apa? La mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha meredam emosinya yang hampir meledak. Tiba-tiba, seorang pengawal lain angkat bicara dengan nada riang, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya tahu. Begini saja, Tuan, ucapnya. Ada satu hal yang belum kami lakukan. Tuan bisa memberikan hukuman agar dia tidak bisa lagi menikmati surga dunia. Devan yang mendengar itu terbelalak matanya. Tangannya yang lemah secara refleks memegang senjatanya yang berada di antara dua selangkangan. Zaiden terdiam sejenak, menatap pengawalnya dengan tatapan membunuh. Sebuah seringai sadis muncul di bibirnya. Oh ya. LD bagus, ujarnya dengan nada sinis. Zaiden melangkah mendekat, tatapannya tak lepas dari Devan. Kalian semua, minggir. Perintahnya dengan nada dingin. Para pendekar Zaiden segera menyingkir, membuat barisan melingkar mengelilingi Zaiden dan Devan. Zaiden berjongkok, menatap Devan dengan tatapan menghina. Kau pikir bisa lari dariku, Devan? Bisiknya dengan suara pelan namun menusuk. Kau salah besar. Lalu dengan gerakan cepat yang sama sekali tidak diduga oleh Devan, ia berdiri dan bergerak cepat menendang selangkangan Devan dengan keras. Devan mengerang merasakan kesakitan yang luar biasa. Kau suka terus senang-senang dengan wanita, bukan? Desis Zaiden dengan suara rendah, namun syarat akan ancaman. Setelah ini mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Zaiden melompat tinggi, lalu dengan sepatunya mendarat sempurna di atas senjata pamungkas milik Devan. Devan merintih kesakitan, memegangi selangkangannya dengan erat. Air mata membasahi wajahnya yang penuh luka. La berusaha berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Zaiden menginjak selangkangan Devan dengan kuat, membuatnya menjerit histeris. Kau ingin merebut Sarmila dariku? Jangan mimpi. Maafkan aku, Zaiden, ucap Devan terbata-bata, air mata bercampur dengan darah yang keluar dari mulutnya. Aku menyesal. Aku berjanji. Tidak akan lagi mengganggu hubunganmu dengan Sarmila. Tolong lepaskan aku. 1. Zaiden tertawa sinis. Menyesal. Terlambat. Zaiden mengangkat kakinya tinggi dan menginjak selangkangan Devan sekali lagi, dengan sekuat tenaga, lalu. 163. Menahan, menekan dan memutar kuat-kuat. Jeritan Devan memecah keheningan, menggema di seluruh ruangan. Zaiden menatap Devan dengan tatapan dingin. Mulai hari ini, kau bukan lagi seorang pria, Devan. Kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Mungkin ini juga keadilan yang diinginkan oleh setiap wanita yang pernah kau hancurkan hidupnya. 2. 164. 48. Rintihan Devan tak lagi terdengar kala kedua mata pria itu tertutup sempurna.
Dengan langkah tergesa, Zaiden mencari Sarmila dengan diantar oleh 3 bodyguard yang tadi menyerap Devan dari kamar. La menemukan istrinya terbaring lemah di ranjang. Zaiden mendekat, menyentuh pipi Sarmila dengan lembut. Wajahnya pucat. La pun segera mengangkat tubuh itu dan membawanya keluar dari kamar. Zaiden melangkah keluar dari rumah mewah itu. Melewati teras dan halaman depan yang bagai bekas medan perang. Tubuh-tubuh bergelimpangan, darah membasahi rumput hijau. Amarahnya belum sepenuhnya padam, namun, Sarmila lebih penting saat ini. Mobil hitam melaju meninggalkan rumah mewah itu, meninggalkan aroma kematian dan kehancuran. Di dalam mobil, Zaiden memangku Sarmila, mendelai rambutnya dengan sayang. La merasa bersalah, gagal melindunginya. "Maafkan aku, sayang," bisiknya lirih. Yoshua, yang menyetir dengan kecepatan tinggi, melirik Zaiden dari kaca spion. La tahu, bosnya sedang dilanda amarah dan kekhawatiran. La memilih diam, tak ingin menambah beban pikirannya. "Jo," Zaiden memecah keheningan. "Hubungi Pak Rudi. Suruh dia siapkan dokter di mansion. Pastikan semuanya siap saat kita tiba." Yoshua mengangguk. "Baik, Tuan." La meraih ponselnya, menghubungi Pak Rudi, kepala pelayan mansion. Di dalam mansion, Pak Rudi merasa sedikit terkejut ketika ponsel dalam sakitnya berdering dan ada nama asisten sesuka tertera dalam layar. 6. "Ya, asisten Yoshua. Panggil dokter wanita untuk datang ke mansion. Pastikan semuanya siap saat kami tiba." Pak Rudi terkejut mendengar perintah itu. "Baik, Tuan Yoshua. Akan saya siapkan segera. Tapi, apa yang terjadi, Tuan?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Laksanakan saja perintah Tuan." Yoshua menutup telepon. Pak Rudi tertegun mendengar perintah itu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Tuan Zaiden tiba-tiba meminta dokter wanita? Apakah ada kaitannya dengan nyonya muda? Firasat buruk menyergap hatinya. Senja telah berganti malam ketika mobil yang membawa Zaiden dan Sarmila tiba di gerbang mansion megah milik keluarga Pratama. Lampu-lampu taman menyala temaram, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti rumah itu. Zaiden keluar dari mobil, dengan hati-hati menggendong Sarmila yang masih tak sadarkan diri. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di dalam rumah, suasana terasa mencekam. Dokter Sarita, seorang wanita parubaya dengan wajah teduh, sudah 165. Menunggu dengan raut cemas. La segera mendekat saat melihat Zaiden. "Tuan Zaiden, apa yang terjadi?" tanyanya khawatir. Zaiden tak menjawab. La hanya terus melangkah menuju kamarnya, diikuti oleh Dokter Sarita, Pak Rudi, dan Yoshua. Pelayan yang berdiri berjejer saling pandang dan bertanya apa yang terjadi dengan nyonya mereka. Namun, mereka tak berani bersuara. Sesampainya di kamar, Zaiden membaringkan Sarmila dengan lembut di ranjang. Dokter Sarita segera memeriksa keadaannya, sementara Zaiden berdiri di sampingnya, menatap wajah Sarmila dengan penuh kekhawatiran. Pak Rudi, kepala pelayan setia itu, menatap Sarmila dengan sedih. La sudah menganggap Sarmila seperti putrinya sendiri. Apa yang terjadi pada nyonya? Bisik Pak Rudi pada Yoshua, suaranya bergetar.
Yoshua menoleh ke arah Pak Rudi, lalu mengajaknya keluar kamar. Di luar kamar, Yoshua menceritakan kejadian yang dialami oleh Sarmila secara singkat, tentang Devan dan penculikannya. Tangan Pak Rudi mengepal erat mendengar cerita itu. Wajahnya memerah karena marah. Kurang ajar. Gerutunya, suaranya tercekat. Berani sekali dia menyakiti nyonya. Tuan Zaiden pasti sangat marah. Yoshua mengangguk. Tuan sangat marah. Dan pria itu sudah mendapatkan hukumannya. Pak Rudi menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Sebelumnya ia tak pernah melihat tuan muda mereka begitu bahagia. Masa lalu tuan muda hanya bekerja dan bekerja. Semenjak menikah dengan Nyonya Sarmila, kehidupan tuan mudanya menjadi lebih manusiawi, tidak lagi seperti robot. Tiba-tiba saja ada yang mengusiknya. Setelah beberapa waktu yang terasa bagai keabadian, Dokter Sarita selesai melakukan pemeriksaan terhadap Sarmila. Zaiden segera menghampirinya dengan tatapan cemas. "Bagaimana keadaannya, dokter?" tanya Zaiden dengan nada khawatir. Dokter Sarita tersenyum tipis, berusaha menenangkan Zaiden. "Nyonya Sarmila baik-baik saja, Tuan Zaiden. Tidak ada luka fisik sama sekali. Hanya saja, dia tertidur karena mendapat suntikan obat bius dengan dosis tinggi." Zaiden menghela napas lega, namun rahangnya tetap mengeras. Tangan kanannya mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. "Obat bius," geramnya, suaranya rendah dan berbahaya. "Ya, Tuan. Sepertinya Tuan Devan memberikan dosis yang cukup tinggi agar Nyonya Sarmila tidak sadarkan diri. Tapi, saya sudah memberikan suntikan untuk menetralkan obat itu. Semoga Nyonya segera bangun," jawab Dokter Sarita dengan hati-hati. Zaiden terdiam sejenak, menahan amarahnya yang kembali membara. "Sepertinya hukuman yang baru saja kuberikan padanya, masih belum cukup," desisnya dengan nada penuh dendam. "Memberikan istrinya obat bius." 166. Dengan dosis tinggi, pria itu bisa membayangkan apa yang ada dalam otak Devan. Dokter Sarita yang melihat itu bergidik ngeri, Zaiden seperti sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menerangi kamar tidur mewah itu dengan cahaya kemasan. Sarmila menggeliat pelan, kepalanya terasa berat dan pusing. Memegangi kepalanya dengan sebelah tangan, berusaha mengusir rasa sakit yang berdenyut-denyut. Perlahan, ia membuka matanya. Pandangannya masih buram, namun perlahan mulai fokus. Mendapati dirinya berada di ranjang mewah, di kamar Zaiden. Dan di sampingnya, Zaiden, suaminya, tertidur lelap dengan menggenggam erat jemari tangannya seolah tak ingin melepaskan. Sarmila menatap wajah Zaiden yang terlelap. Wajahnya tampak lelah, namun tetap memancarkan ketampanan yang selama ini membuatnya jatuh cinta. Tersenyum tipis. Takkan ragu lagi. Apapun caranya ia akan mempertahankan pernikahannya dengan Arya. "Arya," panggilnya lirih, suaranya serak. Merasakan pergerakan tangan Sarmila, Zaiden membuka matanya perlahan. Menatap Sarmila dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang. "Sayang, kamu sudah bangun?" tanyanya dengan suara serak khas bangun tidur. Mengeratkan genggamannya pada tangan Sarmila.
Sarmila mengangguk lemah. Kepalaku sedikit pusing, keluhnya. Zaiden mengusap lembut rambut Sarmila. Tunggu sebentar. Kamu istirahat dulu, ya. Aku akan memanggilkan Dokter Sarita. Tidak perlu cegah Sarmila. Aku hanya ingin bersamamu. La mendekatkan wajahnya pada Zaiden, lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Zaiden terkejut karena Sarmila berinisiatif untuk mencium yang lebih dulu. La pun membalasnya dengan penuh perasaan. Ciuman lembut ungkapan syukur, cinta, dan kerinduan yang selama ini ia pendam. Apakah sekarang istrinya memiliki perasaan yang sama dengannya? Aku juga ingin bersamamu, sayang, bisiknya di sela-sela ciuman. Selamanya. 167. 49. Kondisi Devan. Di dalam kamar kelas VIP sebuah rumah sakit swasta di kota K, seorang pria terbaring lemah di atas ranjang pasien. Devan, tubuhnya nyaris seluruhnya terbalut perban, hanya menyisakan sedikit celah di bagian mata dan mulut. Wajahnya lebam, nyaris tak dikenali. Selang infus menancap di lengannya, memasok cairan kehidupan ke tubuhnya yang remuk. Beberapa menit setelah penyiksaan mengerikan itu dan Zaiden Pratama beserta seluruh anak buahnya pergi meninggalkan mansion yang berantakan bak kapal pecah, seorang bodyguard yang masih bisa menggerakkan tangannya menghubungi Bobby, asisten pribadi Devan. Bobby yang terkejut mendengar laporan bodyguard tersebut, begitu panik dan segera meluncur ke lokasi lalu membawa Devan ke rumah sakit terdekat. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Bobby cemas, berdiri di samping ranjang Devan.